Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tugas 9 Intrusion Data Analysis, Lab Activities, Node, and Firewall Rules. Nah, pada bagian pertama, kita membuka Oracle VirtualBox, kemudian pada virtual machine CyberOps, kita mengubah mode jaringan menjadi bridge adapter. Kemudian setelah itu kita menjalankan terminal emulator pada CyberOps. Kemudian kita menjalankan script di bawah ini. Selanjutnya kita akan memverifikasi CyberOps memiliki alamat IP di jaringan lokal dengan ping www.cisco.com atau menggunakan ipconfig. Nah, kemudian pada bagian kedua itu firewall dan IDS log. Nah, firewall dan IDS atau Intrusion Detection Systems sering digunakan untuk mengotomatisasi sebagian tugas pemantauan lalu lintas. Baik firewall dan IDS mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Nah, firewall biasanya membandingkan header paket dengan kumpulan aturan, sementara IDS sering menggunakan muatan paket untuk perbandingan kumpulan aturan. Karena firewall dan IDS menerapkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya ke bagian yang berbeda dari paket IP, IDS, dan aturan firewall yang memiliki struktur yang berbeda. Tetapi meski ada perbedaan struktur aturan, ada beberapa kesamaan antara komponen aturan. Misalnya aturan firewall dan IDS berisi komponen yang cocok dan komponen tindakan. Nah, komponen yang cocok itu menentukan elemen paket yang diinginkan. Kemudian komponen aksi menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket yang cocok dengan komponen. Kemudian pada step 1 real-time IDS log monitoring. Nah, pada CyberOps kita menjalankan script ini untuk memulai mininet. Dan minitnya ada R1, R4, R1, R2, R3, R4 sampai 11. Kemudian setelah memasukkan script untuk mulai mininet, kita bisa langsung memulai mininet dengan memasukkan perintah extern R1. Nah, pada saat mininet R1 terbuka, menampilkan teks hitam dengan latar belakang putih. Nah, pengguna apa atau user apa yang masuk ke shell itu dan apa indikatornya. Nah, dan yang masuk itu adalah user root dan ditandai dengan tanda pagar. Tanda indikatornya tanda pagar. Kemudian dari shell R1 kita menjalankan script ini untuk menjalankan IDS berbasis Linux Snort. Kemudian, nah, dari CyberOps Workstation VM Mininet, kita membuka shell H5 dan H10, Exterm H5 dan Exterm H10.
Nah, pada H10 akan mensimulasikan server di internet yang menghosting malware. Nah, pada H10 kita menjalankan script ini untuk memulai server. Kemudian pada H10 juga kita memasukkan script netstat min tunpa. Nah, netstat dengan min tunpa ini merupakan opsi untuk memverifikasi bahwa server web sedang berjalan. Kemudian, nah, di shell R1, sebuah instance dari Snort sedang berjalan. Nah, untuk memasukkan perintah lebih banyak di R1, kita dapat membuka terminal R1 yang lain lagi dengan memasukkan extern R1 lagi pada terminal emulator CyberOps. Nah, pada shell R1 yang baru, kita masukkan perintah menjalankan script ini, di mana perintah tail dengan opsi minf ini untuk memantau file log ini, var log snort alert secara real time. Dan file ini adalah tempat Snort dikonfigurasi untuk merekam peringatan. Nah, jika belum ada yang direkam, maka lognya kosong. Tetapi jika telah menjalankan lab ini sebelumnya atau sudah memasukkan perintah-perintah ini sebelumnya, maka entry peringatan lama mungkin akan ditampilkan. Kemudian pada shell H5, kita menggunakan widget command atau perintah widget untuk mengunduh file bernama nimda.amm.x. Nah, nimda ini dirancang untuk mengunduh konten melalui HTTP. Dan widget adalah tool yang hebat untuk mengunduh file dari server web langsung dari baris perintah. Nah, kita masukkan perintah script ini. Nah, kemudian port apa yang berkomunikasi saat dengan server web malware dan apa indikatornya? Dan port yang berkomunikasi adalah 6666 dan port ditentukan dalam URL. Kemudian saat file berbahaya sedang transit pada shell R1, IDS Snort dapat memeriksa muatannya.
payload cocok dengan setidaknya satu tanda tangan yang dikonfigurasi di snort dan memicu peringatan di jendela terminal R1 yang kedua di tempat tail min F berjalan. Nah, seperti yang ditunjukkan seperti ini. Kemudian source and destination IP address. Nah, sebelumnya sudah membuka pada PC dan alamat IP sumbernya 209.165.200.235 dan IP tujuannya 209.165.202.133. Nah, kemudian pada contoh di atas, alamat port sumbernya 34484 dan port tujuannya 6666. Dan pada laptop saya atau PC saya 37204 untuk port sumber dan port tujuan 6666. Nah, juga pada contoh di atas juga tercatat tanggal dan waktu pada contoh di atas pada 28 April dan pada laptop saya 12 Mei pukul 16:11. Kemudian pesan yang direkam oleh IDS adalah malicious server hit. Kemudian pada shell H5 kita menggunakan TCP/DUMP untuk merekam peristiwa dan mengunduh malware lagi sehingga dapat merekam transaksi. Nah, pada shell H5 kita masukkan perintah ini. Nah, setelah memasukkan perintahnya, perintah ini menginstruksikan TCP/DUMP untuk menangkap paket pada antarmuka H5 ETH0 dan menyimpan tangkapan ke file bernama nimda.download.pcap. Kemudian simbol dan ini dia memberitahu shell untuk menjalankan TCP/DUMP di latar belakang. Tanpa simbol ini, TCP/DUMP akan membuat terminal tidak dapat digunakan saat berjalan. Nah, kemudian perhatikan angka ini, 5633, itu menunjukkan satu proses dikirim ke latar belakang dan ID prosesnya atau PID adalah 5366. Kemudian pada H5 kita menjalankan lagi perintah atau gunakan panah di atas. Kita menggunakan perintah sebelumnya. Widget kemudian setelah itu kita dapat menghentikan pengambilan dengan membuat TCP/DUMP ke latar depan dengan perintah FG. Nah, karena TCP/DUMP adalah satu-satunya proses yang dikirim ke latar belakang. PID tidak perlu ditentukan. Nah, untuk menghentikan proses TCP/DUMP, kita menekan Ctrl+C.
Kemudian TCP DAM akan berhenti dan menampilkan ringkasan tangkapan. Nah, pada H5 kita gunakan perintah ls untuk memverifikasi file PCAP sebenarnya disimpan ke disk dan memiliki ukuran lebih besar dari 0. Kemudian ada pertanyaan bagaimana file PCAP sangat berguna bagi keamanan. Nah, file PCAP berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat oleh NIC yang menangkap. Nah, dengan cara itu PCAP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Nah, tool seperti Rorschach dapat digunakan untuk memfasilitasi PCAP. Kemudian pada step kedua, tuning firewall rules based on IDS alert. Nah, pada langkah pertama, kita sudah memulai server jahat berbasis internet. Nah, agar pengguna lain tidak dapat mencapai server itu, disarankan untuk memblokirnya di firewall tepi. Kemudian kita pada pada terminal emulator yang pertama tadi kita membuat lagi shell R1 yang baru. Kemudian gunakan perintah iptables untuk membuat daftar rantai dan aturan yang sedang digunakan. Nah, rantai apa yang digunakan pada R1 yaitu input, output, dan forward. Kemudian, koneksi server jahat menghasilkan paket yang harus melintasi firewall iptables di R1. Nah, paket yang melintasi firewall ditangani oleh aturan forward dan oleh karena itu, itulah rantai yang akan menerima aturan pemblokiran agar komputer pengguna tidak terhubung ke server jahat yang diidentifikasi di langkah pertama. Maka tambahkan perintah ini pada R1, not shell R1, di mana min i forward itu menyisipkan aturan baru dalam rantai forward dan PTCP menentukan protokol TCP dan D209.165.202.133 menentukan tujuan paket dan di port 6666 menentukan port tujuan dan gdrop mengatur tindakan untuk menjatuhkan. Nah, kemudian gunakan perintah iptables lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke rantai forward. Iptables min L min V. Nah, pada shell H5, kita mencoba mendownload file lagi dengan memasukkan perintah yang sama pada node H5. Nah, apakah proses download sukses pada kali ini? Tidak, karena firewall memblokir koneksi ke server hosting malware. Nah, kemudian pada bagian terakhir kita akan
akhiri atau keluar dari mininet, kita mengarahkan terminal emulator yang baru, kemudian kita masukkan perintah sudo mn-c, maka semuanya akan di-remove. Demikian presentasi tentang Labs Nord and Firewall Wars. Terima kasih.